usaha, energi, dan daya. Mungkin di SMP ya ini juga sudah kalian masih ingat lah ya seperti itu. Oke ya, kita pertama jadi di materi ini kita akan belajar apa itu usaha, kemudian apa itu energi, daya, hubungannya masing-masing ini apa dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana usaha, energi, dan daya ini. Oke, yang pertama kita belajar tentang apa itu usaha ya. Tentang usaha dulu. Usaha itu atau sinonimnya bisa disebut juga kerja ya. Kerja. Jadi kalau bahasa Inggrisnya yaitu adalah, apa bahasa Inggris kerja? Hadis, Awang? Work. Ya, work ya. Ya, work. Sehingga nanti lambangnya jadi usaha ini, lambangnya ya, itu adalah huruf W ya, huruf W ambil dari ini. Apa usaha itu? Usaha itu adalah kalau kita ini ya, misal kita kayak ya nendang bola misalnya ya. Misalnya kalau yang ini ya. Atau ini misalnya. Ya misal kalau kita kayak apa yang disebut usaha itu? Yang disebut usaha itu adalah misalnya ini ya, misalnya ini nendang bola. Ya. Nah, itu yang dalam fisika itu disebut dengan usaha. Jadi misal ya, ini nendang bola kayak gini, ini yang disebut dengan namanya usaha. Jadi ketika kamu mengerahkan gaya, kemudian sebuah gaya yang kamu kenai tadi berpindah, maka itu yang kita sebut dengan namanya usaha ini ya. Ini yang disebut dengan usaha. Jadi usaha itu adalah apa usaha itu? Jadi ketika tadi ada bola, kemudian ditendang ya, kebesaran bolanya. Kemudian tadi bolanya berpindah, ya, bolanya berpindah. Nah, bolanya berpindah, maka ini disebut dengan namanya usaha. Nah, tapi usaha itu adalah sebenarnya kita memindahkan, ya, memindahkan energi kita dari benda satu ke benda satu. Ini benda satu kita sebagai manusia, benda duanya adalah bola. Jadi usaha itu adalah transfer energi ya dari benda satu ke benda dua. Jadi ada transfer energi di sini. Jadi transfer energi. Nah, sehingga tadi kan kita memindahkan bola, kita gerakan kaki kita, kemudian berpindah ke bola sehingga bola juga ikut bergerak. Ya, ini kan pertama awalnya diam ya. Nah, ini kemudian gerakan kakinya kemudian berpindahnya sejauh S ya. Nah, ini geraknya tadi. Jadi dari titik A ke titik B itu disebut dengan namanya usaha. Jadi usaha itu adalah transfer energi dari benda satu ke benda lain ya, benda lain. Jadi itu yang kita sebut dengan namanya usaha. Jadi kita mentransfer energi ya. Sama kasusnya banyak, tidak hanya gerak ini ya, tidak hanya gerak usaha itu. Misalnya di listrik, kamu menyetrika, berarti mentransfer listrik ke setrika tadi. Nah, itu namanya disebut dengan usaha dalam fisika. Nah, sehingga bagaimana kemudian menentukan atau kita menghitung, bagaimana kita menghitung berapa usaha yang kita berikan atau yang kita lakukan kepada benda itu. Bagaimana melihat besarnya usaha? Maka untuk melihat besarnya usaha ya,
usaha ini, nah, kita bisa melihat dari apa yang bisa kita ukur ini. Yang kita bisa ukur adalah tadi pertama adalah gaya kita, gaya yang kita kerahkan. Jadi gaya yang kita kerahkan kepada bola, gaya. Dan yang kedua adalah perpindahannya ini. Sejauh berapa dia berpindah. Sejauh berapa dia berpindah. Itu yang kita bisa ukur dari besarnya usaha kita. Sehingga besarnya usaha ini kemudian dituliskan secara matematika kalau kita mau menghitung besar usahanya adalah yaitu W sama dengan tadi kan W ya. Ini ya W, walk tadi, gaya kali dengan jarak. Ya, jarak. Nah, energi ini adalah besaran skalar ya. Jadi energi itu skalar. Jadi hanya dari besarnya saja dia. Hanya kita bisa tentukan dari besarnya. Tidak ada arahnya. Arahnya itu tidak ada arahnya sehingga dia tidak mempengaruhi besarnya ya ketika kita mengalihkan, menjumlahkan seperti itu. Tapi usaha itu adalah besaran vektor. Nah, kenapa? Karena sini ada gaya. Gaya ini karena dia adalah besaran vektor, jadi besarnya perpindahan ini ya atau besarnya usaha yang diberikan itu tergantung juga selain besarnya ya kekuatan kamu kayak menendang tadi juga ditentukan oleh arahnya. Misalnya arah lurus, menendang arah lurus ya kayak ini bisa menendang ke atas, bisa juga menendang ke atas. Ini akan sangat menentukan besar perpindahan ya gaya ini. Berarti kalau yang ini yang sejajar arah perpindahan ini berarti adalah FY ya. Fx yang ke atas ini Fy pada sumbu Y yang ini adalah disebut K vektornya ini sudutnya. Jadi kalau kamu menendang dari sini ya maka kita hitungnya searah dari arah perpindahan ini, arah perpindahan bola. Sehingga nanti gayanya ini kalau sebagaimana di matematika ya. Kalau pada sumbu X ini maka sudutnya itu kita perhitungkannya dengan cos ya, F cos theta kali dengan jarak. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau di atas ya kalau kita menghitung dari sumbu Y-nya sin berarti. Nah, sehingga nanti rumusnya adalah menjadi ya kalau kita aturkan supaya kelihatan bagus Fs cos theta ya. Ya di mana W itu adalah usaha ya atau kerja, F itu adalah gaya force ya. Kemudian S itu adalah jarak ya. Jarak pindahnya, jarak perpindahan. Misalnya tadi bola dari titik A ke titik B. Jarak. Nah, satuannya apa kemudian? Untuk satuannya ya, satuan dari usaha itu dari sini tadi. Sini. Satuan dari usaha ya, satuannya. Nah, gaya itu satuannya apa gaya? Satuannya adalah Newton ya. Jarak dihitung tentu dari meter. Nah, sehingga satuan dari usaha ini adalah Newton kali meter. Kalau sudut ya kita tidak hitungkan tidak berdimensi ya. Nah, jadi Newton meter satuannya. Nah, Newton meter ini kemudian ini disebut atau diringkas menjadi satuannya adalah joule. Joule ya. Maka satuan dari usaha itu adalah joule disingkat dengan J. Disingkat dengan J. Nah, selain kemudian di apa? Satuannya joule, nah juga bisa disatuankannya dengan namanya kalori, ada kalori ya. Kalori. Nah, kayak energi singkat dengan kal atau K saja. Nah, kalori. Nah, 1 joule itu kalau kita lihat di internet ya, kalau misalnya di Google ya. 1 joule itu kira-kira 1 joule itu kira-kira berapa? Nah, kita bisa lihat ya dari internet. 1 joule berapa kalori misalnya? 1 joule nah, ya, berapa kalori ya? Nah, itu di internet jadi satuan dari 1 joule itu 0,0239 ya kilokalori atau 0,0
1, 2, 3, 0,24 ya. Jadi 0,24 0,24 kalori satuan ya. Ada bulatkan, nah ini 1 joule. Ya, sehingga itu satuannya. Oke ya. Itu adalah satuan dari usaha. Ya, sama juga dia nanti satuannya dengan energi. Nah, kemudian karena usaha ini adalah timbul dari gaya, ya, dorongan atau tarikan kita ini dari F ini ya, maka pada suatu benda itu, misalnya benda ya, misal benda ini, misalnya mobil, nah, mobil misalnya ya, nah, misalnya mobil. Misalnya mobil ini kan kalau mesinnya berarti misalnya mendorong ke depan, misalnya F-nya ke depan ya. Nah, maka gayanya ini ya, gayanya ya usahanya ya sama dengan kata di rumusnya ya. Kalau perpindahannya ke depan, gayanya juga ke depan ya kan. Nah, maka kayak tadi F sama dengan kali W sama dengan F kali S cos theta ya. Nah, kemudian tapi cos theta ini karena ini adalah sudutnya berapa antara S dengan F ini, komponen F ini. Maka ini kan 0 derajat ya. Ini sudutnya adalah 0 derajat, tidak ada sudutnya. Maka cos 0 ini kalau di kalkulator, cos 0 ya. Cos 0 derajat ya. Cos 0. Berapa sih cos 0 itu ya? Sama dengan 1. Sehingga kalau nanti adalah dia sejajar kayak gini gayanya, sejajar ya, lurus dengan arah perpindahan, maka itu berarti cos ini sama dengan 1, berarti sama usahanya itu sama saja dengan F kali S saja. Ya, F kali S saja. Nah, kemudian bagaimana kemudian kalau tadi membentuk sudut ya, tadi misalnya. Ya, mobilnya tadi ya. Nah, kalau misalnya atau arahnya ke atas F-nya ya, pindahnya ke sini misalnya. Misalnya ditarik ya, tapi tidak ada mobil kayak gini. Nah, kayak sudutnya itu tadi ditentukan tadi ya, maka usahanya itu ya tadi F kali S cos theta. Nah ini ya. Misalnya berapa derajat, 45 derajat, maka dicari cos 45 derajat. Nah, bagaimana kemudian kalau bendanya tadi ya, ini ya mobil tadi bergeraknya ke depan, tapi ini kan ada gaya berat misalnya. Ada gaya berat ke bawah ya, kan ada beratnya. Dia menekan lantai ya, menekan jalan mobilnya misalnya. Ini W-nya. Maka W-nya ini kayak apa usahanya kemudian W-nya? Dia gerak S-nya ke sana ya, S-nya jaraknya karena berpindah ke sana, tapi W-nya ke bawah. Ya, maka kalau seperti ini, maka kalau kita menggunakan persamaan W sama dengan F kali S cos theta, berarti ini sudutnya ya, ini S, ini W-nya gayanya ya. Nah, maka ini sudutnya adalah 90 derajat. 90 derajat. Maka kalau kayak gini, cos 90 derajat, kalau kita hitung di sini ya, cos 90, nah itu sama dengan 0. Maka ya kalau dia gayanya itu dia tegak lurus terhadap komponen perpindahan, ya komponen perpindahan S-nya ke sini, ya maka ini adalah usahanya itu sama dengan 0 alias tidak ada usaha ya, tidak ada usaha. Ini sama dengan 0. Kalau cosnya 90 derajat, makanya orang yang misalnya kayak memikul ini ya, memikul kayu misalnya, kayu balok ya, kayu balok nih misalnya ya, kayu balok, nah misalnya ya, dia jalan ke sana S-nya, nah, gayanya ini kan dia ke atas karena menahan gaya berat ya, nah, gayanya ke atas, nah, gayanya ke atas tapi arah pindahnya ke sana. Nah, maka orang yang seperti ini, orang yang mengangkat ini sambil jalan ini misalnya ngangkat balok ya, nah ini dikatakan tidak melakukan usaha. Karena gayanya ini, gayanya yang ke atas ini tidak menyebabkan dia berpindah untuk ke atas. Atau berpindah sesuai dengan
arah perpindahannya. Sehingga kayak gini ini usahanya sama dengan 0 ya. Orang yang angkat buku misalnya ya, misalnya kayak gini, atau orang pelayan di kafe misalnya dia bawa sendoknya kayak gini, nah, maka karena jalannya ke sana, gayanya ke arah atas, S-nya ke sana, maka ini orang ini itu tidak dikatakan melakukan usaha ya, atau alias W-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, bagaimana kemudian kalau pada benda itu tadi, ya, mobil ini misalnya, ini yang jalannya ke depan ya, jalannya ke depan tadi, S-nya ke depan, kemudian ada gesekan atau dia melakukan pengereman. Nah, maka pengereman itu F-nya, F geseknya ke belakang, FG-nya ke belakang, arahnya ke belakang. Nah, ini ke depan. Ya, maka gimana ini usahanya gaya gesek ini? Usaha dari yang dilakukan oleh gaya gesek. Maka usahanya yang dilakukan oleh gaya gesek ini berarti ini jaraknya dengan gayanya ini, maka kalau kita hitung berapa kemudian ininya usahanya, maka kita lihat dulu sudutnya lagi, gayanya tadi ini ya kan. Nah, berarti ini sudutnya kalau berarti setengah lingkaran nih kan. Berarti ini sudutnya adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat, nah itu berapa 180 derajat? Cos 180 derajat itu sama dengan min 1. Maka dianggap usahanya seperti ini, arahnya dia ke belakang ini. Usahanya itu sama dengan min. Ya, usahanya berlawanan atau usahanya nanti dia min. Misalnya tadi F kali S ya, nanti hasilnya ini min ya. Min F kali S, hasilnya min. Makanya yang arah ke belakang sedangkan gerak bendanya ke depan, ya geraknya ke sana, ini gayanya ke belakang, ya maka dia bernilai min nanti. Sehingga nanti ketika usaha total, kalau kita mau menghitung nanti usaha total yang dilakukan oleh mobil ini berapa sih usahanya misalnya ya. Tadi misalnya berpindah, mesinnya mendorong ke depan ya kan. Tapi ada gaya gesek, ada gaya geseknya. Maka ya usaha totalnya, usaha total benda sama dengan ini misalnya ini tadi arahnya ini dianggap W1. Kemudian gaya beratnya W2. Kemudian gaya geseknya W3. Maka usaha totalnya sigma W sama dengan W1 tambah W2 tambah W3. Nah, yang ini, nah, yang W2 tadi kan 0 nih. Hanya 0 karena arahnya dia ke bawah. Ini oleh gaya berat ya. Gaya berat. Ini gaya gesek, ini gaya mesin yang mendorong ke depan 3. Nah, sehingga usaha totalnya nanti ini adalah W1 ini tambah 0, nanti dia min nih, min W3 ini. Karena gaya gesek. Ya, kayak seperti itu. Nanti tinggal W1 kurang W3. Jadi nanti sigma W-nya sama dengan W1 kurang W3. Nah, nanti mencari gaya gesek, nanti kembali lagi kayak kemarin ya. W sama dengan ya W3 gaya gesek kali S. Nah, gaya gesek itu berarti ya kayak kemarin rumusnya yaitu mu koefisien kinetik kali N. Gaya normal kali S. Nanti kayak gitu dia. Misalnya gaya geseknya 0,3. Beratnya mobil ini misalnya 1 ton. Berarti seperti 10.000 Newton. Kali jaraknya berpindah misalnya 20 meter. Ya kayak gini berarti nanti. Nanti adalah 20.000 joule ya untuk gaya geseknya. Nah, mesinnya nanti ya berapa? Tentu lebih besar lagi ya. Nah, ini baru W3 nanti W3-nya dihitung lagi tadi. Gaya geseknya misalnya 100.000 ya kan 100.000 nanti 100.000 kurang 20.000. Jadi usahanya adalah tadi ya 80.000 joule. Nah, gitu. Nah, itu jenis-jenis usaha ya, usaha. Jadi ada usaha bernilai 0,
jika dia tegak lurus 90 derajat. Usaha bernilai min jika gayanya tadi bekerjanya berlawanan arah dengan arah geraknya, ya, arah geraknya berlawanan. Geraknya ke kanan, geseknya ke kiri. Atau ada orang yang menarik, ya, misalnya ini tadi, ini narik ke sini, tarik tambang, ini menang ke sana geraknya, tapi ini tetap juga menarik. Nah, ini maka yang ini geraknya ke sana, ya, geraknya, maka nilai ini adalah W, nilainya min, ya, ini positif, sesuai dengan arah geraknya. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya usaha. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah kita belajar usaha, ya. Sekarang yang kedua adalah energi. Kalau ada pertanyaan silakan, ya. Energi. Energi. Ya, energi itu apa? Oke, energi itu ya kayak ya energi, ya. Nah, sering dengar lah kalau energi. Energi, sehingga karena maka nanti lambangnya tinggal nanti jenis energinya apa, ada energi kinetik maka EK, kalau energi potensial EP, kalau energi mekanik EM, dan seterusnya, ya, untuk energi. Nah, lambangnya adalah E. Apa energi itu? Energi ini, ya, kamu tadi, ya, sebuah mobil tadi, sebuah mobil ini bisa melakukan usaha atau dia berpindah, ya, mobil ini bisa melakukan usaha jika ada energinya, jika ada bensin. Jika ada bensin kan kalau bisa berjalan tuh. Nah, jadi dia bisa berpindah tempat tadi, ya, mesinnya bergerak, kemudian dia berpindah dari titik A ke titik B. Jika ada bensinnya di sini, ada bensin sebagai energinya, ya, bensin. Nah, bensin sebagai sumber energi. Nah, jadi energi ini adalah kalau di pengertian adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kekuatan untuk melakukan usaha. Jadi maksudnya semakin besar energi, ya harusnya semakin nanti besar adalah semakin besar usahanya, ya. Kayak kamu kan enggak bisa gerak kalau enggak makan, ya, makannya dari energinya dari makanan tadi dalam bentuk energi kimia. Nah, melalui metabolisme dalam tubuh nanti diolah, ya, menjadi energi di otot-otot kita untuk berjalan, berpikir, dan seterusnya. Itu energi sebenarnya. Jadi energi kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, sehingga apa dari ini? Maka energi dan usaha ini punya hubungan yang sangat erat, gitu, ya. Ada hubungan bahkan sama bisa dianggap tadi, ya. Karena kalau tidak ada energi tidak bisa melakukan usaha. Nah, misal energi untuk tadi, ya, misalnya energi untuk merubah gerak tadi, ya, misalnya usaha merubah gerak usaha. Misalnya tadi kayak bola tadi dalam keadaan diam, ya, dengan tendangan tadi, maka dia berpindah bolanya, berpindah ke sini, berpindah ini dari kemudian tadi bergerak kan, nah, bergerak sehingga berpindah sejauh S ini dari titik A ke titik B, ya, dari diam, ya, sehingga ini kecepatannya dari mulai 0, kecepatan V1 0, ya, menjadi kecepatannya misalnya nanti masih bergerak, ya, misalnya sampai di sini misalnya, berarti di titik B ini masih bergerak, dan misalnya V2-nya misalnya bergerak 2 meter per sekon, ya, selama, atau pada saat ditekan di sini 2 meter per sekon misalnya. Nah, maka usaha tadi itu telah merubah gerak, ya, sehingga apa nanti kalau kita tulis, ya, usahanya ini F kali S. Nah, karena menyebabkan gaya yang tadi menyebabkan perubahan kecepatan, ya, dari diam menjadi bergerak, dari 0 meter per sekon misalnya menjadi 2 meter per sekon, maka berarti berlaku gaya
hukum 2 Newton, sehingga F ini kita bisa tulis dengan hukum kedua Newton, yaitu M kali A. Maka kita masukkan di sini, kita rubah M kali A kali S. Nah, gaya ini tadi telah merubah kecepatan bendanya, sehingga kalau kita menghitung kecepatan bendanya, yaitu maka V2 kuadrat kurang V1 kuadrat sama dengan 2 kali A kali S. Ini rumus digerak ya, rumus digerak kan ada beberapa rumus tuh. Ada A sama dengan apa? Ada misalnya VT sama dengan V0 tambah 2 AS, yang ini rumusnya ya, dari rumus ini. Ada rumus-rumus yang lainnya kan? Nah itu. Nah, sehingga ini kalau kita masukkan, kalau kita mau di sini ada A dan S. Jadi kalau kita mau cari AS, ya AS, nanti 2-nya nanti jadi sini. V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, ini bar 2 per 2. Nah, kayak gini. Sehingga kalau kita masukkan di sini nanti akan menjadi kayak gini. M kali 1/2 V2 kuadrat kurang 1/2 V1 kuadrat. Ya, V1 kuadrat. Nah, kalau kita masukkan ke dalam, dikalikan ke dalam, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, menjadi T1/2 M V2 kuadrat kurang 1/2 M V1 kuadrat. Nah, kayak gini. Jadi usahanya tadi itu telah merubah kecepatan, sehingga kalau dicari, diturunkan nanti seperti ini. Nah, ternyata persamaan yang ini ya, ini adalah energi kinetik. Masih ingat kan? Energi kinetik. Ternyata energi kinetik itu ya, E sama dengan ya E sama 1/2 M V kuadrat. Ya, 1/2 M V. Sehingga ini disebut energi kinetik ini. W sama dengan EK K2 kurang EK 1. Nah, sehingga EK2 berarti energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal, atau ini disebut adalah, berarti ini kalau akhir kurang awal itu berarti ada perubahan tadi kan energi. Maka kalau perubahan ini di dalam matematika ditulis kayak gini, EK. Nah, sehingga usaha tadi kalau diambil dari sini ya, usaha itu selain tadi adalah transfer energi ya, juga termasuk usaha itu bisa didefinisikan sebagai usaha itu adalah perubahan energi. Jadi usaha itu adalah perubahan energi ya, sebut juga dengan namanya usaha. Nah, jadi perubahan energi. Jadi usaha itu bisa menyebabkan perubahan energi. Salah satunya adalah energi kinetik. Energi kinetik benda itu jadi berubah. Nah, energi kinetik. Jadi energi kinetik tadi dari diam menjadi cepat. Kalau nanti kena lagi pemain satunya, kemudian dia nendang lagi, berubah lagi kecepatannya, merubah lagi kecepatan, merubah lagi energi kinetik. Nah, ini energi kinetik ini. Jadi usaha itu tidak lain adalah perubahan energi, perubahan energi kinetik. Ya. Kemudian yang kedua, usaha ini juga hubungannya dengan energi ya, dengan energi. Nah, kalau kita kemudian memindahkan benda ya, misalnya ini benda misalnya dari kayak ini misalnya ya, kayak atau misalnya ini ya dari sini ke atas, nah, kotak ini ya, dari kotak ini misalnya dari bawah, dari tanah ke atas. Nah, ini artinya di sini kalau kita tulis ya, perubahan energi tadi, misalnya tadi dari kotak, dari ini tanah ya, dari tanah, kemudian kotaknya misalnya diangkat pakai apa gitu ya, kemudian ini pada ketinggian H1 ya, H1 berarti masih misalnya anggap 0, kemudian dia diangkat, dipindahkan ke atas ini. Nah, berarti ketinggiannya misalnya dari sini ke sini ya, ke sini adalah H2. Misalnya H2-nya 10 meter misalnya. Ini 0 meter. Nah, maka untuk usaha kamu, usahanya kan usaha untuk mengangkat ini,
Ya, usaha. Berarti usahanya adalah ya, usaha memindahkan dari titik A ke titik B, ya, usahanya dari A ke titik B, berarti W sama dengan ya F kali S tadi. F kali S. Nah, F-nya ini kan adalah tadi gaya untuk angkat. Nah, gaya untuk mengangkat itu sebenarnya adalah gaya. Jadi kalau kita mengangkat dari bawah ke atas, itu sama gaya kita itu adalah gaya dalam rangka menahan atau melawan gaya berat ini. Ya, jadi kalau kita mengangkat ke atas itu sama saja kita melawan gaya berat. Kayak melawan gaya berat atau gaya tarik bumi. Sehingga ini WF ini kita ganti dengan W. Kemudian S ini jarak, berarti kan ketinggian ya. Berarti kalau ketinggiannya ini berapa? Berarti delta H kan. Ketinggian ya, berarti H2 kurang H1. Berarti delta H-nya. Berarti ini adalah W delta H. Ya, delta H. Atau W ini, W G berat itu kan sama dengan M kali G. Nanti M kali G delta H. Berarti delta H tadi kan adalah H2 kurang H1. Sehingga kalau kita kalikan ke dalam ini dua-duanya ini, kita kalikan ke sini nanti ya sama dengan M kali G H2 kurang M kali G H1. Nah, ternyata MGH ini ini disebut sebagai ya. Nah, ini disebut sebagai ini ya. Ini disebut sebagai energi potensial. Jadi ini adalah energi potensial. Jadi ini adalah energi potensial 2 kurang energi potensial 1 atau W sama dengan delta energi potensial. Jadi usaha itu juga itu tidak lain adalah perubahan energi potensial. Karena memang energi tadi kan usaha tadi kan transfer energi. Jadi dia usaha juga dalam merubah energi potensial. Besarnya energi potensial usaha. Jadi dari bawah dibawa ke atas ya. Jadi adalah energi potensial. Jadi energi potensial ini ya tadi itu ya rumusnya M kali G kali H ini adalah. Jadi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukan ya, posisi atau kedudukan atau ketinggian juga. Jadi semakin tinggi benda itu, maka energi potensialnya makin besar. Jadi dari tanah energi potensialnya 0, ya energi potensialnya ini kan 0 berarti M kali G kali H. Karena hanya 0 maka 0. Kalau di sini EP-nya anggap misalnya 1 kilogram. G 10, hanya 10 berarti ini adalah 100 joule ya, joule. Jadi usaha juga telah merubah energi besarnya energi potensial. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya merubah energi potensial. Selanjutnya adalah bahwa pada benda itu, pada benda ini selalu ketika benda itu bergerak, maka selalu ada energi potensial dan energi kinetik ini. Ada selalu ada pertukaran. Nah, maka ini kita pelajari. Yang ketiga adalah C, hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Nah, misalnya ini nih. Misalnya kayak permainan roller coaster ya. Roller coaster. Mana tadi roller coaster? Coba kita lihat ya roller coaster. Misalnya ini. Pernah kalian main roller coaster? Pemain roller coaster ini kan dia salah satu bentuk permainan yang salah satu bentuk permainan yang ini yang menggunakan
prinsip hukum kekekalan energi. Jadi dia tidak ada mesinnya kan? Jadi tidak ada mesinnya yang menggerakkan itu. Mesin yang digunakan itu hanya pada saat di awal. Misalnya kita lihat ini ya. Misalnya kalau kita majukan, ya maju. Misalnya ini kalau di sini masih didorong nih, masih pakai mesin. Pakai mesin. Ya misalnya ya. Nah, ini masih di mesin. Kalau naik di puncak ya, naik. Naik masih didorong. Nah, ketika dia sudah naik ke puncak, ya ini masih rendah ya. Ketika ada puncak kayak gini bisa dilepas, jadi tidak ada lagi usaha nanti kayak gini. Nah, pada saat ketinggian yang tadi, itu kan energi potensialnya tinggi karena tinggi ya. Ketika dia semakin rendah, berarti energi potensialnya makin rendah. Nah, makin rendah. Tapi kalau makin rendah, kecepatannya itu makin tinggi, lihat tuh. Ya, kecepatannya makin tinggi. Lihat ini ada speedometernya ya. Nah, kecepatan. Kalau naik rendah. Kalau dia makin turun tadi anunya dia cepat ya. Orangnya berkurang. Hah? Iya kan? Nah, itu roller coaster ya. Sisa satu lagi, Pak. Hah? Sisa satu. Orangnya hilang. Kok sisa satu? Terbang, Pak, orangnya terbang. Oh, terbang tadi ya. Iya, ada kenaan tadi. Nah, itu roller coaster ya. Pernah main? Bahaya permainan roller coasternya. Jantungan saya, Pak. Nanti kalian bisa coba kalau kalian ke mana ya, di Samarinda ada enggak ya? Belum. Ya ini permainan memanfaatkan tadi ada energi potensial. Jadi dia gratis ya. Nah, ini. Ulangi lagi. Tinggal satu tadi. Ya perhatikan. Iya, Pak. Aduh, ya Allah. Nggak pegangan sih mereka. Tuh kan terbang satu. Tuh kan? Terbang. Tuh, sisa 3. Kok sisa 3, Pak? Tuh. Jatuh ya. Bahaya. Itu ya makin cepat kan turun tadi. Naik lagi. Nggak pegangan sih, lambai-lambai. Jatuh kan. Biasanya kalau di aslinya ada diikat ya. Terbang. Filmnya. Jatuh ya. Tinggal berdua. Hilang semua. Oke, menang, finish. Tinggal berdua ya, jatuh, mati. Ada kan kalau lihat di YouTube orang-orang yang kecelakaan roller coaster. Iya, Pak. Nah, jadi pada roller coaster ini ya, pada roller coaster tadi, ya pertama naik ke puncak kan, nanti baru turun, dibuat bahkan sampai melingkar kayak gini ya. Nah, sampai melingkar ya. Nah, dari ini naik, nanti dia ada kelukannya ya, kayak gini. Nanti semuanya itu apa? Menggunakan hukum kekekalan ini ya. Pertama tadi dari sini startnya ya. Nah, ini sebagai keretanya nanti meluncur. Nah ini H1. Nanti misalnya di sini ya, di dasar sebagai H2. Nah, nanti di sini berlaku hukum kekekalan energi. Pada saat di puncak ini kan mempunyai energi potensial besar ya, besar sekali ini. Kemudian energi kinetiknya itu 0 karena belum bergerak misalnya di sini tadi ya. Misalnya kalau startnya kan dari sini. Biasanya kalau kalian main nanti didorong dulu ke atas. Nah, baru kalau sudah sudah siap, nah baru nanti dia luncur gitu. Nah, maka kalau energi kinetiknya berarti masih diam, berarti 0. Karena dia ketinggian, maka ini tidak 0, maksimum di sini. Ketika semakin turun,
semakin turun, maka ketinggiannya makin berkurang. Ketinggiannya makin berkurang, sehingga hanya makin kecil juga. Energi potensialnya juga makin turun. Tetapi ketika turun ini makin laju nih di sini. Pas di paling bawah ini, maka kecepatannya paling tinggi. Karena kecepatannya paling tinggi, maka energi kinetiknya paling besar juga di sini. Jadi di sini, nah, maka di hukum kekekalan energi ini bahwa walaupun ini energi potensialnya di sini misalnya ketinggiannya 0, kan energi potensialnya kan habis. Kemana energi potensial tadi? Itu dirubah menjadi energi kinetik. Ya, dirubah menjadi energi kinetik. Jadi selang-seling dia. Jadi makanya di hukum kekekalan energi ini bahwa energi itu tidak musnah, tidak hilang, tetapi yang ada itu adalah dikonversi atau dirubah menjadi energi yang lain. Ya, kayak bensin lah. Nah, bensin itu mungkin kita habis, tapi sebenarnya bensin tadi dirubah menjadi energi gerak, sama energi panas, energi cahaya dan seterusnya bensin itu. Nah, menjadi energi yang lain, jadi bentuk energi yang lain. Nah, begitupun listrik kayak gitu sama, semuanya berubah menjadi energi, tapi tidak hilang. Nah, energi itu bersifat kekal ini ya, kekekalan. Nah, sehingga maka di sini disebut dengan namanya hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi potensial ya tambah energi kinetik ini disebut dengan namanya energi mekanik. Ya, energi sebut energi mekanik. Energi mekanik. Jadi energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki benda, karena gerak dan posisi. Ya, gerak dan posisi. Nah, ini karena gerak dan posisinya ya. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya energi mekanik. Nah, jadi energi mekanik ini. Nah, energi sehingga apa? Energi mekanik ini dituliskan rumusnya adalah ini. Nah, ini ya. Energi potensial tambah energi kinetik. Nah, sehingga ini kalau diturunkan ya, diperpanjang rumusnya, maka EP ini kan rumusnya adalah tadi M kali G kali H ya. Nah, sehingga kalau ini ya yang roller coaster ini karena dia adalah tetap energi itu, maka energi mekanik di titik A itu ya, di titik A ini energi mekaniknya misalnya NMA itu akan sama dengan energi mekanik di titik B besarnya. Sama dia energi mekanik di titik B. Nah, sehingga nanti tadi hukum kekekalan energi mekanik tadi yaitu energi mekanik A sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, sehingga nanti kalau rumusnya ini kalau kita hukum kekekalan ini kalau kita rumuskan berarti energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial di titik B tambah energi kinetik di titik B. Nah, energi potensial itu rumusnya adalah M kali G kali HA ketinggian ya. Kemudian energi kinetik itu saya per 2 ya K ya. M VA kecepatan benda di titik A sama dengan karena kekal tadi selalu sama maksudnya. Nah, maka dia di sini sama nih, sama dengan tandanya karena sama di titik B. M kali G ketinggian di titik B tambah energi mekaniknya /2 M VB kuadrat kecepatan di titik B. Ini rumusnya. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa mencari kecepatan sebuah benda. Jadi kita bisa mencari kecepatan benda misalnya tadi ya. Misalnya yang ini nih. Yang kemarin lagi ya. Misalnya ini. Kita bisa cari misalnya seorang yang memain skate ini ya. Misalnya ini.
Sini gimana? Nah, kalau dia naik ke sini ya, kita bisa menentukan ya kecepatan. Oh ya, jatuh lagi. Kayak gini. Ya. Misalnya. Nah, ini ya meluncur. Nah, ini kita bisa menentukan kecepatan bendanya di bawah ini, di dasar ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini energinya ya. Jadi kalau kita, nah itu ya, ini ya kinetiknya ketika dia turun, kinetiknya naik, tapi energi potensinya turun, itu di grafiknya ya, di grafik. Nah ini. Nah, kita bisa menentukan kecepatan bendanya di sini di bawah ini. Misalnya ini ya, ini. Ini kita slow ya, kita slow gini. Nah ini kan, nah itu ya. Kita bisa menentukan kecepatan. Misalnya gini, berapa tadi kecepatannya? Misalnya kita anggap apa? Misal tadi ketinggian di sininya ya. Nah, misalnya ketinggian di sini misalnya 20 meter. Ya, kemudian dia meluncur sini ya. Meluncur dari awal sini. Nah, di sini meluncurnya. Nah, sampai di dasar ini kira-kira nanti dia berapa ya di sini pada ketinggian hanya H2-nya 0. Ini sebenarnya anggap H1 ketinggiannya dari sini ke sini ini adalah 20 meter. Berapa? Tanyakan kecepatan di V sini. V2 ini berapa kira-kira kecepatan main skate ini kalau dia meluncur. Kecepatannya berapa? Maka kita bisa menggunakan ini. Nah, karena benda ini menurun, maka kita anggap pengaruh massa itu tidak berpengaruh ya. Jadi pengaruh massa itu tidak berpengaruh. Sehingga ini kan makanya di dalam matematika ini ya dia semuanya ada M-nya kan nih. Ini ada M-nya, ini ada M-nya, ini ada M-nya, sehingga bisa dihilangkan semuanya. Nah, berapa kecepatan? Kita kembali lagi ke soal berapa kecepatan di titik 2 ini di sini ya, di dasar ini. Maka kita bisa masukkan dari rumus ini. Misalnya G10 kecepatan gravitasi ya. Ketinggiannya ini 20 meter. Ini tambah ya, bukan kali. Tambah. Karena pada saat di sini dia masih diam, kita anggap dari dia hitungnya dari diam, berarti V1-nya ini 0 kan. Nah, maka di sini ya 1/2 berarti 0 kuadrat ya kan, nggak ada. Baru di sini. Nah, pada saat dia berada di sini, ini kan tidak ada ketinggiannya, H2-nya 0 ya. Maka di sini G-nya 10, H2-nya tadi ini 0. Tambah 1/2 VB-nya yang kita cari, atau V2 kuadrat yang kita cari. Nah, ini dikalikan, ya. Kalikan berarti 10 kali 20, 200. Ini 0 ya, 0 kali 0, 0. Ini juga 0. Ini 1/2 V2 kuadrat. Nah, ini 200 kali 200 tambah 0, 200. Ini 0 tambah ini berarti 1/2 V2 kuadrat. Nah, maka supaya ini hilang 1/2-nya maka dikali 2 ya. Dikali 2, biasanya dikali 2 kali 200. Berarti ini karena kali 2 di sini, berarti sini kali 2 juga ya. Ini kan habis. Tinggal berarti V2-nya berarti 2 kali 400. Ini V2 kuadrat ya. V2 kuadrat. Berarti V2-nya kalau kita cari di sini V2 kuadrat sama dengan 400 ya kan? Kuadrat. Maka kalau kita hilangkan kuadratnya berarti diakarkan kan? Akar 400. Akar 400 kalau kita cari di kalkulator, nah itu kan 20 ya. Ini akar 200, akar 400. Nah, sama dengan 20. Jadi kecepatannya di sini ini adalah 20 meter per sekon di sini.
Nah, jadi kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk mencari kecepatan tanpa menggunakan rumus-rumus yang ada di gerak ya, rumus-rumus yang ada di gerak. Rumus-rumus yang ada di gerak bisa menggunakan rumus. Ini kita anggap ya tidak ada gesekan, kita tidak menghitung nih. Makanya ini disebut dengan gaya konservatif. Itu namanya hukum kekekalan energi ya. Ini hukum kekekalan energi mekanik tapi yang kita di sini. Oke ya, ini yang terakhir yang kita pelajari adalah daya. Yang terakhir adalah yang D, daya. Daya itu apa? Daya itu disebut juga namanya power, sehingga lambangnya nanti adalah huruf P ya. P, daya. Daya itu apa? Daya itu adalah, misalnya kayak gini. Kamu ke Tenggarong misalnya ya, ada yang naik mobil Xenia misalnya ya. Ada mobil ya misalnya ini ya, misalnya jarak ke Tenggarong misalnya anggap berapa ya? 30 km. Ini 30 km. Samarinda ini Tenggarong. Tenggarong. Nah, ketika ternyata ada yang sampai ke Tenggarong itu ada yang ini misalnya sampai ke Tenggarong itu 10 menit, ada yang 15 menit. Ini 10 menit, ini misalnya ini 20 menit, ini 15 menit. Nah, ini. Nah, ini kalau kita hitung usahanya ya, usahanya antara mobil A dan mobil B ini bisa sama, W sama dengan rumusnya F kali S saja ya, karena lurus. Nah, jaraknya kan sama, 30 km. Jadi 30, gayanya misalnya kita anggap sama. Tapi ada yang datang cepat, ada yang datang lebih lambat. Nah, ada datang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, ada yang datang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Apa kemudian yang membedakannya? Maka yang membedakan itu adalah dalam fisika itu kemudian kecepatan untuk melakukan usaha itu, itulah yang kita sebut dengan daya ini. Jadi daya ini adalah kecepatan melakukan usaha atau kecepatan, namanya kalau di mobil itu akselerasi kecepatan, melakukan akselerasi kecepatan, perubahan kecepatan. Ini melakukan usaha ini disebut dengan daya. Sehingga daya ini adalah disebut juga dirumuskan sebagai ya P sama dengan usaha bagi waktu, karena kecepatan berusaha ya. Jadi setiap segala sesuatu yang dibagi dengan T itu disebut kecepatan. Nah, maka inilah rumus untuk mencari daya, jadi kecepatan melakukan usaha. W per T. Misalnya ini. Nah, maka semakin cepat melakukan usaha ini, maka sebuah benda itu dayanya makin besar. Misalnya kayak mobil ya. Mobil tercepat itu kan misalnya kayak maka dihitung dari kecepatan melakukan akselerasi. Misalnya mobil ya. Ini misalnya mobil tercepat di dunia mana ya? Misal akselerasi mobil tercepat ya. Misalnya kita lihat akselerasi mobil tercepat itu ini ya. Nah, ini mobil listrik ya. Ini mobil Tesla. Nah, ini ya. Nah, jadi mobil Tesla ini, mobil listrik ya, itu dia dari kecepatan 0 sampai 100 km itu dalam 2,2 detik. Jadi 2,2 detik saja nginjak gasnya, itu sudah bisa sampai 100 km per jam. Nah, itu kalau kita hitung dayanya berapa, ya kan daya ini kan tadi adalah bisa dihitung juga dirubah menjadi W itu kan sama dengan perubahan energi kinetik.
W itu sama dengan perubahan energi potensial. Ya, sehingga nanti rumus ini itu bisa dirubah menjadi delta EK per T. Ya, delta ET per potensial per T. Nah, kalau mobil Tesla tadi ya, mobil Tesla tadi, kita anggap ya, mobil contoh ya, mobil Tesla. Kita hitung dayanya mobil Tesla. Dari data tadi ya, mobil Tesla itu dari 0 sampai 100 km per jam, itu dalam waktunya itu hanya dalam waktu 2,2 detik. Nah, kita hitung coba dayanya ya. Kita hitung dayanya. Ini kalau kita hitung dayanya, berarti berarti ada perubahan. Jadi usahanya tadi merubah kecepatan energi kinetiknya. Jadi ini energi kinetik 1, ini adalah energi kinetik 2. Dilakukan pada saat 2,2 detik. Nah, maka kalau kita mau menghitung berapa dayanya, ya oke ya. Oh ya, satuan daya kembali satuan daya ya. Satuan daya ini adalah tadi kan P sama dengan W per T. Satuan usaha itu joule atau energi itu joule, waktu itu sekon. Nah, sehingga joule per sekon ini disebut dengan watt. Ya, maka satuannya daya itu watt. Makanya lampu itu satunya watt. Berapa watt? Satunya watt ini untuk menghormati ilmuwan James Watt ya. James Watt. Ya, ilmuwan insinyur yang menemukan mesin uap. Ya, orang Irlandia, Inggris lah seperti itu ya. Ini James Watt, satunya watt. Maka untuk kita menghitung berapa dayanya, maka kita menggunakan kecepatan ini berarti V0-nya 0 km per jam. Kemudian V1-nya atau V1 kita anggap V1, V2 ya. Ini 100 km per jam. Ya, waktunya itu adalah 2,2 sekon atau detik ya. Nah, maka kalau kita menghitung daya, ditanyakan dayanya. Berapa sih dayanya? Nah, sekaligus ini menghitung berapa kalau mau sebuah mobil itu mempunyai akselerasi seperti ini, maka energi listriknya, kalau dia mobil listrik, berapa baterai yang dibutuhkan? Ya, P sama dengan W per T, atau tadi adalah W itu adalah energi kinetik. Maka kita cari dulu ini energi kinetiknya. Nah, untuk energi kinetik karena satuannya ini adalah daya ini adalah sekon, sedangkan ini per jam, maka ini kita harus rubah ke titik-titik meter per sekon. Nah, 100 km itu adalah berapa meter? Berarti 1 km kan 1000 meter, berarti ini 100.000. Berarti ini adalah 100.000. Nah, kemudian 1 sekon itu, 1 jam itu berapa sekon? Berarti 3.600 sekon. Nah, jadi ini kita, berarti 100.000 bagi 3.600. Nah, kalau kita cari di kalkulator, berarti ya, 100.000 bagi 3.600, ya. 1 jam itu 3.600 kan 60 menit, 60 kali 60 sama dengan 27,78. Jadi hasilnya adalah 27,78 meter per sekon ya. Jadi dalam satuan meter per sekon. Sehingga ini kalau kita cari usahanya, usaha untuk merubah tadi dari 0, maka W itu kan rumusnya adalah delta energi kinetik ya, maka berarti energi kinetik 1, 2 kurangi energi kinetik satunya, maka energi kinetik 1, energi kinetik 2 nya berarti 1/2 mv 2 kuadrat kurang 1/2 mv 1 kuadrat ya. Nah, masanya mobil Tesla ya, kalau kita search di internet ya, berapa berat mobil Tesla ya, berat mobil Tesla, berat mobil Tesla
Nah, beratnya mobil Tesla kalau kita hitung itu di sini berat bersih 3.838. 3.000. Kita bulatkan 4.000 misalnya sama penumpangnya 4.000 kilogram. Jadi masanya kita anggap di sini massa mobilnya 4.000 ya, 4.000 kilogram. Maka kalau kita masukkan di sini 1/2 kali 4.000 kali V2-nya tadi adalah 27,78. Ini kuadrat kurang 1/2 kali 4.000. Karena masih 0 tadi ya, dari 0 berarti ini 0. Dianggap 0. Berarti ini sama dengan 1/2 kali 4.000 itu 2.000. Kali 27,78 kuadrat. Berarti berapa? 27,78. Kalau ini dikuadratkan, ya dikuadratkan sama dengan 771,6. 771,6 ya, ini kurang 0. Nah, berkali kalau kita kalikan 2.000 berarti kali 2.000 kali 2.000 ya, berarti sama dengan 1.543. Kita copy misalnya ya. Nah, ini di sini kalau kita copy, nah, bisa enggak ini? Enggak bisa ya. 1.543.209. 543.209. 543.200 apa tadi? 9. Atau kita bulatkan 210 ya. Kita bulatkan 210. 210 joule ini. Nah, sehingga dayanya kalau kita kembali ke sini ya, dayanya ke sini, kita cari ke sini ya. Maka ini tadi 1.543 kali 210 joule bagi 2,2. Nah, ini joule sekon ya. Nah, bagi 2,2. Ini kalau kita bagi 2,2 ya ini sama dengan nah ini 700.459. 459 nah ini 9 watt ya. Jadi dayanya untuk kemudian melakukan usaha tadi ya, melakukan usaha untuk mesinnya itu melakukan usaha dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2 sekon itu dia membutuhkan daya 701.459 watt. Jadi baterainya itu dalam melakukan akselerasi ini ya dia butuhkan energi sebesar ini atau wattnya itu sebesar ini. Makanya kalau mobil itu ya, mobil atau motor kalian, semakin kalian cepat ngegas atau makin cepat kalian itu tadi ya melakukan perubahan dari lambat ke cepat itu, maka di situ semakin cepat habis energinya gitu seperti itu. Oke ya, bisa dipahami kan? Itu ya mencari daya. Ya makanya kalau kalian naik sepeda, kemudian nah ini ya dari sini tadi, dari usaha di sini tadi ya, aplikasinya itu kalau kalian mengapa kemudian kalau kita naik sepeda, kalau menggunakan aplikasi akselerometer ya, sebenarnya kalau naik sepeda 10 km kalian menggunakan kalori yang habis sekian ya, dihitungnya dari sini, dari rumus-rumus ini. Kalau menggunakan itu kan, ya menggunakan ini tadi, ya dari perhitungan ini. Nah, kalau kalian lari, ya, pernah kan lari menggunakan HP ya, melihat di HP gitu ya, melihat di HP, oh kalori saya yang habis 250 kalori, kalau sekian kilometer, sekian yang habis kalori, ya itu menggunakan persamaan usaha tadi, usaha atau energi tadi. Dia bisa menghitung kayak sepeda itu. Kalau naik gunung sekian, dia sudah menghitung. Dia menggunakan tentu big data dan kecerdasan
artifisial ya, dia sudah ditanamkan di HP gitu, dia sudah perhitungannya, makanya dia sudah menghitung. Jadi kalau satu piring nasi itu berapa kalori ya, satu piring nasi berapa kalori, supaya dia tidak jadi lemak ya, satu piring nasi berapa kalori, misalnya berapa energinya, nah, itu satu piring nasi. Nah itu kalau mau kalian habiskan berapa, berarti larinya harus berapa. Nah, ini kan satu porsi nasi itu kalorinya segini ya. Nah, ini 129, 735 kalori. Kalau lari berapa misalnya lari? Ya misalnya ya. Nah, kalau misalnya saya kemarin ya contoh ya. Nah, misalnya saya di Facebook, wah ini misalnya saya naik sepeda ya. Nah, jarak saya jarak saya itu misalnya naik sepeda berapa ini? 10,67 km. Nanti di aplikasi Samsung Health ya, kalian bisa aplikasi di HP apapun. Nanti kalori yang habis itu berapa? Nanti dia hitung di sini kan. Karena kita berpindah dari sini sampai 10,67 km ini kita butuh usaha. Nah, dia sudah menghitung tuh aplikasi Samsung Health ini. Berapa kalori yang dibakar atau yang digunakan untuk berpindah sejauh 10,67 km itu. Oke ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita cukup ya. Sudah berapa jam ini? 1 jam 12 menit kayaknya. Lama juga sudah ya.